Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya akan kembali membahas salah satu ular viper yang sebelumnya sempat saya dapatkan. Dikarenakan ular ini berbeda dengan ular viper pada umumnya, jadi saya bawa teman-teman sekaligus buat edukasi juga untuk membedakan beberapa jenis ular hijau. Karena untuk jenis-jenis ular hijau itu ada beberapa jenis yang kadang-kadang semuanya itu dianggap berbisa oleh masyarakat. Padahal semua ular itu berbisa teman-teman. Nah, kebetulan kali ini di depan saya sudah ada ular Trimeresurus albolabris dengan ukuran size yang sangat besar sekali. Jadi kali ini kita mau ngapain? Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan kembali alat yang sudah saya buat untuk melihat kembali daripada kadar bisa serta warna bisanya seperti apa. Terutama saya ingin melihat jenis taring lipatnya teman-teman, karena ini kemarin sudah saya cek taringnya sangat luar biasa. Nah jadi kadang ketika saya membuat konten seperti ini ada beberapa orang yang kepo atau ingin tahu dengan efek daripada si gigitan ular ini teman-teman. Nah terutama saya pribadi sudah pernah merasakan ya kesakitan daripada gigitan si ular hijau ekor merah ini. Teman-teman bisa lihat, nah ini videonya. Jadi itu adalah proses dimana saya ketika tergigit oleh ular Trimeresurus albolabris teman-teman. Tapi itu tentunya dengan cara penanganan imobilisasi. Justru disitulah saya ingin mengarahkan proses penanganannya itu seperti apa teman-teman. Nah inilah ularnya, kita coba buka. Pakai hook pakai hook coy. Ini dulu coy. Oh lihat, ini ularnya teman-teman, Trimeresurus albolabris, ular hijau ekor merah. Nah, jadi ada beberapa jenis ya, bahkan ada 4 ular dengan warna hijau yang terdapat di Indonesia. Bahkan ada dari keluarga Python ya, yaitu GTP atau Green Tea Python. Terus ada juga sekaligus aja nih gambarnya teman-teman. Gambar Green Tea Python seperti itu. Terus gambar Ahaetula prasina seperti itu atau si ular pucuk. Terus ular bajing atau si ular Gonyosoma aucephalum seperti itu. Terus yang terakhir ini nih, si ular viper hijau ekor merah tuh. Wow, luar biasa. Jadi ada 4 jenis teman-teman daripada ular yang berwarna hijau. Pada ular yang berwarna hijau. Gila anjir. Untung. Betapa mengerikannya.
Jadi ular ini tuh mendeteksi panas teman-teman, mungkin karena kameranya panas jadi dia nyantok ke kamera. Untung kameramen ada jauh tuh. Luar biasa. Tuh. Terus tegetin. Hey, keren bos. Gila. Jadi ya seperti itulah teman-teman, kurang lebih ketika strike atau menggigit daripada si ular ini nih teman-teman. Bisa dari ular ini adalah hemotoksin, di mana hemotoksin ini adalah menyerang sel darah. Apabila tidak ditangani secara tepat bisa mengakibatkan nekrosis. Bahkan ketika saya dulu pun, kalau misalnya tidak ditangani secara tepat atau langkah-langkah penanganannya salah, saya juga bisa saja mengalami nekrosis teman-teman. Jadi buat ular-ular Viper seperti ini, itu justru lebih cenderung menyerang sel darah merah yang mengakibatkan luka gigitannya itu akan melepuh atau mungkin bisa juga sampai seperti luka terbakar teman-teman. Anjir. Karena gagang. Nah itu ya teman-teman. Jadi saya pun kalau misalnya tidak ditangani secara tepat, ketika saya tergigit sama si ular hijau Viper ekor merah ini, saya juga bisa mengalami nekrosis seperti ini teman-teman. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama karena anggota badan yang tergigitnya itu atau si korbannya itu ketika tergigit, mereka itu kadang-kadang ada yang diikat untuk lukanya, ada yang diikat, ada juga yang disedot, ada juga yang dibeset atau dibuka lah gitu teman-teman dengan benda tajam, yang pada akhirnya itulah yang membuat lukanya itu menjadi parah atau menjadi nekrosis teman-teman. Justru yang harus dilakukan adalah imobilisasi, adalah langkah yang paling tepat untuk menangani gigitan ular berbisa seperti itu teman-teman. Keren. Loh pagi-pagi udah gemeteran pegang ular Viper babon. Nah sekarang kita akan coba cek langsung Viper taringnya ini teman-teman. Kita akan coba cek taring lipatnya seperti apa teman-teman. Sekaligus kita langsung lihat warna bisanya apakah sama dengan ular-ular sebelumnya yang pernah saya tes. Bukan tes gigitan ya, tapi tes ke alat yang sudah saya sediakan. Nah lihat teman-teman, satu, dua, siap, tiga. Oh. Keluar tuh, udah keluar dia tuh. Tuh, lihat. Tarinya masih ada nggak? Wow, tuh teman-teman lihat, bisanya udah netes. Nah, jadi si kantong bisanya itu ada di sini nih teman-teman. Nah, di sini ini adalah kantong bisanya nih. Tadi
buat nancep itu. Wow. Tuh. Jadi cenderung warnanya warna ini ya. Keruhnya. Bukan warna kuning bening teman-teman, tapi warnanya warna keruh kayak gini nih tuh. Oh. Jadi ternyata warna bisanya itu lebih keruh daripada ular-ular lain nih teman-teman. Tuh. Kalau kayak kemarin welang atau weling atau king cobra, mereka cenderung warna kuning seperti minyak ya. Cing sekali didot. Iya penting gitu. Lebih banyak keluar coy. Tuh jika madus ya. Oh my goodness. Jadi lot. Tadi keluar banyak banget. Tuh lihat teman-teman. Masih nancep taringnya bos. Gila. Tuh. Nah ini segini udah bisa membunuh manusia teman-teman kalau tidak ditangani secara tepat. Wow. Jadi saya gak penasaran ya dengan warna bisa dan kadarnya ternyata hampir sama lah dengan ular welang jumbo kemarin ya. Seginilah. Ini kurang lebih ada 2 tetes lah teman-teman tuh. Serem. Ketika saya tergigit oleh ular ini, karena ditangani secara tepat, jadi ya lumayan lah cepat sembuh teman-teman. Kurang lebih sekitar ada 1 bulan lah teman-teman. Jadi pada saat itu ketika saya tergigit oleh ular ini, langsung saya menggunakan metode imobilisasi teman-teman, sehingga mengurangi dari yang namanya nekrosis atau fase sistemik teman-teman. Karena buat gigitan ular itu kan ada 2 jenis fase ya, ada fase lokal dan ada fase sistemik. Nah kalau buat untuk fase sistemik itu udah parah lah teman-teman gitu. Jadi efeknya itu sudah bisa sampai ke muntah darah, terus bisa sampai ke sulit bernapas dan lain sebagainya. Tapi kalau fase lokal biasanya hanya bengkak dan sakitnya itu teman-teman, itu yang disebut dengan fase lokal. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi rasa penasaran saya sudah terobati dengan melihat kadar bisa serta warna bisa dari si ular Trimeresurus albolabris ini teman-teman. Oke, nantikan video kami selanjutnya.